Pada hari banjir itu, ribuan orang berlari mendaki gunung, saling mendorong dan meninggalkan semua yang mereka miliki. Mereka bukan melarikan diri dari perang, melainkan dari air yang terus naik dari dalam tanah, menghancurkan hutan dan kota seperti tsunami. Di kejauhan, satu-satunya harapan adalah sebuah bahtera besar yang terombang-ambing. Namun untuk memahami keputusasaan itu, kita mundur 24 jam sebelumnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Orang-orang bangun, bekerja, berdagang, dan merencanakan masa depan. Mereka hidup dalam peradaban maju, memiliki kota, seni, dan keteraturan. Di tengah kota berdiri bahtera Nuh, besar dan nyata, tetapi sudah dianggap hal biasa. Mereka mengabaikannya, menganggap Nuh hanya orang tua yang berlebihan. Tidak ada yang waspada, meski tanda-tanda alam mulai berubah. Sementara manusia sibuk dengan rutinitas, hewan-hewan justru merasakan bahaya lebih dulu. Mereka berhenti makan dan bergerak bersama menuju kota. Tanpa dipaksa, mereka datang kepada Nuh, seperti tertulis dalam Kejadian 7 ayat 9. Pemandangan itu bukan hanya aneh, tetapi menakutkan, bukan karena jumlahnya, melainkan karena perilaku mereka yang seolah tahu sesuatu yang manusia abaikan. Di alam liar, seekor singa biasanya langsung menyerang kambing, dan burung akan terbang saat melihat gerakan. Namun pagi itu berbeda, naluri mereka seakan dimatikan. Predator dan mangsa berjalan berdampingan, mengabaikan manusia, bergerak dalam satu arah menuju bahtera. Manusia dengan segala pengetahuan dan teknologinya menganggap hari itu biasa saja. Sebaliknya, hewan-hewan dipandu naluri, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Mereka berjalan masuk ke dalam bahtera dalam prosesi yang sunyi dan menggetarkan. Bagi banyak orang, itu hanya tontonan aneh seperti proyek sia-sia. Padahal itu adalah sekoci keselamatan yang sedang dipersiapkan. Menjelang siang, pasangan hewan terakhir masuk. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras, pintu bahtera tertutup dengan sendirinya. Seperti tertulis dalam Kejadian 7 ayat 14, Tuhanlah yang menutup pintu itu dari luar. Seketika suasana berubah, tawa berhenti, kesadaran mulai muncul. Langit masih cerah, cuaca tetap hangat, tetapi semuanya sudah terlambat. Pintu itu tertutup rapat, tidak bisa dibuka dari luar. Orang-orang hanya bisa berdiri di depan bahtera, menyadari bahwa kesempatan telah berlalu. Di sini, pemisahan fisik berubah menjadi sebuah penegasan yang tak terbantahkan. Mereka yang berada di dalam dilindungi, sementara yang di luar dibiarkan sendiri. Setelah ketakutan awal, banyak orang mencoba menjelaskan situasi itu secara rasional, mengira itu hanya bagian akhir dari proyek Nuh. Hidup pun terus berjalan. Mereka kembali ke aktivitas sehari-hari, tanpa menyadari bahwa pintu yang tertutup itu bukan sekadar akhir pembangunan, melainkan awal dari hitungan waktu mereka. Langit tetap biru, cuaca terasa normal, memberi rasa aman yang palsu. Namun pada pukul 3 sore, segalanya berubah. Suhu tiba-tiba turun drastis. Angin dingin yang belum pernah dirasakan mulai berhembus. Dan di atas mereka terbentuk massa gelap yang menekan, menutupi cahaya matahari. Bukan sekadar awan, melainkan sesuatu yang asing dan menakutkan. Udara menjadi berat dan sulit dihirup. Orang-orang mulai panik, bingung, gemetar, dan kehilangan arah. Mereka yang sebelumnya mengejek bahtera kini berlari kembali, mengetuk pintunya, memohon agar dibukakan. Kesombongan berubah menjadi ketakutan, namun dari dalam hanya ada keheningan. Mereka mengira yang terburuk hanyalah hujan atau dingin. Mereka belum menyadari bahwa bencana yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Malapetaka itu tidak dimulai dari langit melainkan dari bawah. Saat semua mata tertuju pada kegelapan di atas, bumi di bawah kaki mulai berguncang hebat.
seolah sesuatu yang besar pecah dari kedalamannya. Getaran berubah menjadi semburan air panas dan uap yang merobek kerak bumi dengan kekuatan luar biasa. Dalam Kejadian 7 ayat 11, tertulis bahwa mata air samudra raya terbelah. Artinya, kehancuran pertama datang dari bawah, menghancurkan fondasi yang selama ini dianggap kokoh. Bumi retak seperti bejana yang meledak, memuntahkan air bertekanan tinggi yang menghancurkan kota, merobohkan bangunan dan menelan peradaban dalam sekejap. Mereka yang selamat dari guncangan awal terjebak di antara retakan atau dilalap uap panas. Tanah tidak lagi menjadi tempat berpijak. Di tengah kekacauan itu, bahtera yang tampak sederhana justru menjadi satu-satunya harapan, dirancang untuk mengapung, sementara semua yang lain tenggelam. Namun itu baru permulaan. Ketika para penyintas berusaha bertahan, langit akhirnya terbuka. Bukan hujan biasa yang turun, melainkan curahan air seperti air terjun yang menghantam tanpa henti. Pintu-pintu air langit terbuka dan air jatuh sebagai kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu. Secara naluriah, orang-orang berlari mencari perlindungan di dalam rumah. Tetapi kali ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman, kecuali apa yang Tuhan sendiri sediakan. Atap rumah pada zaman itu terbuat dari kayu dan tanah liat, tidak dirancang untuk menahan hujan ekstrim. Dalam sekejap, tempat perlindungan berubah menjadi jebakan saat atap runtuh menimpa penghuninya. Hujan begitu lebat hingga jarak pandang hilang, napas terasa sesak, dan suara gemuruh air menelan semua teriakan minta tolong. Kota yang dahulu kokoh justru menjadi perangkap. Tembok batu menahan air, menciptakan genangan mematikan yang naik dengan cepat. Jalan berubah menjadi arus lumpur penuh puing dan korban. Satu-satunya harapan adalah naik ke tempat yang lebih tinggi, menuju pegunungan. Namun, di tengah kepanikan, kemanusiaan runtuh. Perebutan tempat di ketinggian berubah menjadi perjuangan brutal. Mereka yang lebih kuat menyingkirkan yang lemah. Status sosial, kekayaan, dan harta benda kehilangan arti. Yang tersisa hanyalah kemampuan untuk bertahan hidup. Air terus naik tanpa ampun. Gelombang besar menghantam lereng gunung, menghapus perbedaan antara yang kuat dan lemah. Pada akhirnya, tidak ada yang mampu melawan kekuatan alam yang dahsyat itu. Para prajurit terkuat yang tak pernah kalah akhirnya menghadapi sesuatu yang tak bisa dilawan, air. Kekuatan mereka hanya memperpanjang penderitaan. Mereka mencapai puncak tertinggi, tetapi itu hanya membuat mereka menjadi yang terakhir menyaksikan dunia tenggelam sebelum akhirnya mati. Kekacauan terjadi di mana-mana. Keluarga terpisah, aliansi hancur, dan naluri bertahan hidup menghapus sisa-sisa kemanusiaan. Saat kegelapan malam berpadu dengan badai, dunia berubah menjadi tanpa arah dan tanpa harapan. Di tengah itu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bahtera yang diam selama 120 tahun mulai terangkat. Air mengangkatnya tidak tenggelam tetapi naik. Bagi mereka yang terjebak di puncak, melihat satu-satunya harapan keselamatan menjauh menjadi teror yang tak terlukiskan. Ketika malam semakin pekat, penglihatan hilang, digantikan oleh rasa dingin air yang terus naik. Di dalam bahtera, 8 orang tidak berada dalam ketenangan, melainkan dalam tekanan hebat. Kapal itu terombang-ambing tanpa kendali, dipenuhi suara hujan, derit kayu, dan ribuan hewan yang panik. Namun, suara paling mengerikan bukan berasal dari badai, melainkan jeritan manusia di luar. Mereka adalah orang-orang yang dikenal, tetangga, kerabat, sesama manusia. Nuh dan keluarganya hanya bisa mendengar tanpa mampu membuka pintu. Perlahan suara itu meredup hingga akhirnya lenyap, dan saat itu dunia mencapai titik yang belum pernah dialami sebelumnya, keheningan total setelah kehancuran. Pada tengah malam, bumi diliputi keheningan mutlak.
bukan karena badai berhenti, tetapi karena tidak ada lagi yang tersisa untuk bersuara. Kejadian 7 ayat 20 mencatat bahwa air naik sekitar 15 hasta, kurang lebih 7 meter, di atas puncak gunung tertinggi, menjadikan bumi satu lautan tanpa daratan. Dari luar, planet ini tampak tak dikenali, gelap, berputar, dan sepenuhnya tertutup air. Peradaban, kota, dinasti, dan kehidupan lenyap. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang tersisa untuk dipegang. Bagi Nuh dan keluarganya, keheningan itu lebih menakutkan daripada badai. Mereka menjadi satu-satunya kehidupan di dunia yang mati. Air yang mengelilingi mereka bukan tenang, melainkan campuran lumpur, puing, dan sisa-sisa kehidupan. Namun dunia lama tidak hilang tanpa jejak. Fosil-fosil yang ditemukan hari ini menunjukkan makhluk yang terkubur cepat oleh sedimen. Di bawah tekanan dan tanpa oksigen, biomasa itu berubah menjadi batu bara, minyak, dan gas. Kejadian 8 mencatat bahwa bumi tetap tertutup air selama 150 hari. Lalu air mulai surut. Mazmur 104 menggambarkan bagaimana gunung naik dan lembah turun, membentuk topografi baru. Itulah sebabnya fosil laut ditemukan di puncak gunung, karena dahulu itu adalah dasar laut. Ketika Bahtera akhirnya mendarat di Ararat, dunia menjadi sunyi dan kosong. Tuhan menetapkan perjanjian melalui pelangi, tetapi jejak peristiwa itu tetap ada, terlihat dalam lapisan bumi dan bentuk daratan hari ini. Kita adalah keturunan dari 8 orang yang selamat. Kisah mereka adalah awal dari dunia yang kita kenal sekarang.